kita akan jawab beberapa pertanyaan. Nah, Ustaz kira pertanyaan sudah menjadi bertambah. Bukan saja 7, barangkali menjadi 10. Ustaz akan jawab secara ringkas. Tolong dengar baik-baik. Ustaz jawab secara ringkas saja. Dan Ustaz coba bawa dalil-dalil yang Ustaz ingat. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Yang pertama sekali, Pak Ustaz, jika kita tertinggal salat tahajud atau salat witir, benarkah kita qada pada esoknya? Bolehkah kita qada tahajud dan witir keesokan harinya? Okey. Terhadap pertanyaan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tertidur atau karena kurang sehat sehingga tidak buat witir pada malamnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam qada pada siangnya. Tapi baginda tidak pernah ada riwayat mengqadakan tahajudnya. Sebab witir ni punya keistimewaan yang luar biasa. Sehingga Nabi tidak pernah meninggalkan witir walaupun dalam perjalanan musafir. Dan Nabi juga tidak tinggal rawatib dalam musafir, yaitu qabliyah subuh. Rawatib yang lain, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, Nabi tak buat dalam musafir. Tapi qabliyah subuh 2 rakaat Nabi buat. Karena fadilatnya yang sangat besar. Oleh sebab itu, baginda apabila tertidur atau sakit pada malamnya tidak buat witir. Beliau qada pada keesokan harinya. Tapi dengan catatan, qada yang dibuat Nabi adalah dalam bentuk genap. Genap. Kalau biasa buat 3 rakaat, qada jadi 4 rakaat. Kalau biasa buat hanya 1 rakaat, qada witirnya 2 rakaat. Kalau biasa buat witir 5 rakaat, qada 6 rakaat. 2, 2, 2, 2 walaupun niat witir. Begitu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sila lihat buku Ustaz. Ya, terlalu jauh di bawah. Himpunan salat-salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat witir boleh diqada keesokan harinya tapi dalam bentuk genap. Pertanyaan berikutnya, sampai jam berapa had waktu salat Isya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, biasa kita dengar waktu Isya bermula daripada masuknya waktu Isya, iaitu hilangnya warna kemerah-merahan di ufuk barat, berarti berakhirnya maghrib, masuk waktu Isya. Biasanya kita tahu berakhirnya Isya azan subuh. Sebenarnya tidak demikian. Yang datang dari Nabi ada 2. Isya berakhir pada tengah malam, nisful lail, midnight. Bagi kita jam 12 malam. Yang kedua, berakhirnya Isya azan subuh. Kedua-duanya ada dalil. Sebabnya para ulama fiqh berpendapat waktu Isya ada 2.
Waktu yang pertama namanya waktu ikhtiyari, masa pilihan. Masa pilihan yaitu daripada masuk Isya sampai tengah malam. Waktu pilihan, waktu terbaik. Waktu yang kita boleh pilih. Waktu yang kita boleh pilih. Tak salat jam 9 boleh? Sebab Isya kalau tak salah hari ini jam 8:45 atau 40. Jam 9 boleh? 9:30 boleh? 10 boleh? 11 boleh? Tapi usahakan supaya jangan melepasi jam 12. Waktu itu namanya waktu ikhtiyari. Tapi bila kita ingin lanjutkan hingga ke subuh, itu namanya waktu ikhtiyari. Waktu ikhtiyari. Dari jam 12 sampai subuh, waktu itu namanya waktu ikhtiyari. Maaf, Ustaz ulang. Jam 12 hingga subuh dipanggil dengan waktu ittirari. Maksudnya emergency time. Waktu kecemasan. Balik dari JB ke KL, rushing, terasa pakaian tidak begitu bersih, atau ada keperluan yang sangat mendesak, nak jemput family untuk dibawa ke JB karena familinya sakit. Akhirnya rushing sampai ke KL umpamanya jam 2, jam 3. Itu namanya salat Isya pada waktu emergency. Dibolehkan. Tapi usahakan hal itu berlaku sekali-sekala. Bila emergency saja. Oleh sebab itu tidak betul. Kalau ada yang berpendapat salat Isya yang paling afdal bila dilakukan pada waktu sepertiga akhir malam ketika kita melakukan tahajud, witir, kita salat Isya dulu. Itulah yang paling baik. Pandangan ini salah sangat. Sebab itu bermakna dia telah melakukan salat Isya pada waktu emergency. Apalagi mendakwa lebih afdal. No. Yang paling afdal itu waktu ikhtiyar. Ikhtiyar ini sebelum jam 12. Okey. Hadirin dan hadirat. Pak Ustaz, jika seorang wanita salat zuhur dan asar di bilik sendirian, di bilik salat sendirian seorang wanita, bolehkah kita kuatkan sedikit suara bacaan masa salat untuk 2 rakaat pertama? Kuat sedikit sekedar dengar telinga kita sendiri dan orang yang dekat dengan kita. Hadirin dan hadirat. Bacaan dalam salat ada namanya jahar, ada namanya sir. Jahar baca kuat. Sir baca perlahan. 2 rakaat pertama maghrib, jahar. Rakaat terakhir, rakaat ketiga, sir, perlahan. Hanya didengar oleh telinga sendiri saja. 2 rakaat pertama Isya, jahar, kuat. 2 rakaat terakhir Isya, sir, perlahan. 2 rakaat subuh, jahar. Zuhur dan asar, masing-masing 4 rakaat, semuanya sir. Semuanya sir. Kembali kepada pertanyaan seorang wanita. Jangankan wanita, laki-laki juga. Keempat-4 rakaat adalah sir, yaitu bacaan
Jangan bacaan dalam hati, jangan. Kena ucap, didengar oleh telinga sendiri saja. Tak timbul 2 rakaat pertama kita kuatkan sedikit, untuk 2 rakaat pertama zuhur dan asar, dan 2 rakaat terakhir diperlahan. Tak timbul. Sebab keempat-empatnya menurut Nabi adalah perlahan. Hanya didengar oleh telinga sendiri saja. Wallahu a'lam. Ingat, salat adalah ibadat. Dan ibadat mesti ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Ustaz sebut tadi itu adalah datang daripada Nabi. Oleh sebab itu mana-mana Ustaz bila memberi panduan berbeza dengan Nabi, tolong abaikan saja. Yang keempat, jika saya sudah salat witir Pak Ustaz 1 rakaat setelah Isya, ada. Boleh, kata Nabi. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, tolong tinggalkan wasiat atau pesan penting untuk saya. Apa yang patut saya lakukan? Kata Nabi, lakukan puasa sunat, walaupun 3 hari dalam setiap bulan. Yang kedua, lakukan salat duha, walaupun hanya 2 rakaat, tetapi setiap pagi. Yang ketiga, lakukan salat witir, walaupun 1 rakaat, setelah salat Isya. Pertanyaannya bukan masalah kebolehan. Kebolehan confirm memang boleh. Yang jadi pertanyaan, boleh tak saya buat lagi 2 rakaat witir bila saya bangun nanti waktu sepertiga akhir malam? Nah, jawabannya, tak boleh. Tidak boleh. Sebab Nabi bersabda, la witrana fi laila. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Tak ada. Oh, tapi Pak Ustaz, tadi 1. Kalau tambah 2 kan jadi 3. Nah, itu namanya 2 kali witir. Tapi perlu diingat, setelah kita salat witir 1 rakaat, dia bukan penghalang untuk kita melakukan salat lagi. Salat sajalah banyak-banyak, salat tahajud, salat sunat mutlak, salat sunat ini dan itu. Tapi no, witir tidak. Sebab Nabi bersabda dengan tegas, la witrana fi laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pak Ustaz, saya selalu tertidur sebelum sempat menghabiskan zikir. Sebelum tidur. Sebelum tidur kan ada zikir Pak Ustaz. Tetapi belum habis lagi saya dah terlena. Dan diakhiri dengan doa tidur. Saya baca doa tidur. Dan doa sebelum tidur. Tanpa hanya tertidur. Tapi hanya tertidur bila berdepan dengan TV. Tertidur bila berdepan dengan TV. Ustaz, ada tak solusi tentang masalah ini supaya dapat saya ikuti? Kalaulah yang membuat kita jadi tertidur itu gara-gara berada di depan TV, senang saja jawabannya. Janganlah berada di depan TV. Jangan nonton TV. Lagipun kalau kita tertidur, dan karena amalan itu telah kita lakukan secara istiqamah, konsisten. Apa kata Nabi? Apabila kamu melakukan sesuatu amal sunat itu secara konsisten, lalu kamu tertidur, atau kamu sakit, atau kamu musafir, maka amalanmu tersebut tetap akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kelebihan bila istiqamah. Dan Ustaz yakin ini hanya sesekali saja. Apalagi sudah dikenal pasti
Bila berada depan TV selalu tertidur. Janganlah berada di depan TV. Wallahu a'lam. Yang keenam, lagi-lagi bertanya tentang istighfar. Saya baca astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Apakah boleh saya baca juga Rabbighfirli wali walidayya lil muslimin wal muslimat? Hadirin dan hadirat, yang terakhir ini lebih tepat. Sebab yang pertama itu astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, aku minta ampun. Aku minta ampun kepadamu ya Allah untuk muslimin dan muslimat. Boleh, boleh. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, untuk orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Boleh jugakah dengan cara yang kedua, Rabbighfirli wali walidayya walil muslimin wal muslimat? Lagi bagus. Sebab ada tambahan wali walidayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku dan dosa semua orang-orang Islam laki-laki dan perempuan. Dua-dua boleh insya-Allah. Tak ada masalah. Pak Ustaz, saya masuk masjid Bilal qamat subuh. Saya masuk masjid Bilal iqamah atau qamat untuk salat subuh. Boleh tak saya buat qada qabliyah subuh sesudah salat subuh? Okey, bagus pertanyaan. Hadirin dan hadirat, salah satu masa yang dilarang kita melakukan salat sunat adalah waktu haram. Sebagaimana waktu haram yang kita maksudkan selalu habis subuh sehingga terbenam, sehingga terbit matahari. Habis subuh sehingga terbit matahari. Yang kedua, habis asar sehingga terbenam matahari. Semua itu waktu-waktu haram. Tapi banyak dari kalangan umat Islam yang terlepas pandang. Yang pertama, juga ketika matahari sedang tegak sampai dia tergelincir, juga dilarang. Dan yang kedua, termasuk salah satu waktu haram melakukan salat sunat ketika Bilal sedang iqamah. Jangan kamu salat lagi bila Bilal sudah qamat. Begitu kata Nabi. Sebabnya kata ulama fiqh, haram kita melakukan salat sunat bila qamat telah dilaungkan. Tapi ada pembahasan. Pembahasannya berbunyi begini. Pelarangan itu dengan maksud ibtidaan. Ibtidaan maknanya memulai. Masuk saja imam qamat. Tak kira zuhur ke, asar ke, zuhur ke, subuh ke, yang ada qabliyah. Bilal qamat, tak boleh kita memulai Allahu Akbar. Padahal Bilal dah qamat. Kita hendaklah langsung join salat berjamaah. Jangan buat salat sunat lagi. Tahu, Ustaz tahu. Karena nak kejar fadilah. Karena nak kejar kelebihan salat sunat sebelum subuh adalah lebih baik daripada apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Betul. Tapi ada solusinya. Pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi SAW bertanya kepada sahabat. Yang Nabi perhatikan salatnya subuh 4 rakaat. Nabi tanya, kau lakukan salat subuh 4 rakaat? Lalu sahabat menjawab, tidak ya Rasul. Saya masuk tadi, qamat dilaungkan. Tuhan kan larang salat bila dah mula qamat.
Cuma mengingat besarnya fadilat qabliyah subuh 2 rakaat. Begitu salam, setelah Tuan salam, saya naik lagi 2 rakaat, qada qabliyah subuh. Oh, begitu kata Nabi. Nabi tidak melarang. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maknanya itu boleh. Namun demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Better qada itu awak lakukan waktu duha. Balik di rumah nanti, waktu duha, buat qada qabliyah subuh. Ini pandangan beliau. Pandangan Imam Asy-Syafi'i. Boleh? Boleh? Ikut? Dan kita hendak buat directly setelah selesai salat subuh, langsung bangun, juga boleh. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak larang sahabatnya berbuat demikian. Nabi tidak kata, mana boleh, waktu itu kan waktu haram. No, Nabi tak cakap. Bermakna perbuatan tersebut adalah dibenarkan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, pertanyaan berikut. Pak Ustaz, setelah saya belek-belek, Pak Ustaz, kitab Himpunan Salat Sunat Rasulullah, baru saya tahu, rupanya salat sunat isyraq itu, dia adalah sebenarnya salat duha yang dilakukan pada awal waktu. Bagaimana niatnya, Pak Ustaz? Jadi, bila kita dah buat salat sunat isyraq, apakah itu bermakna kita tak payah lagi buat salat sunat duha? Demikian pencerahannya. Berikut pencerahannya. Hadirin dan hadirat, memang ada dalil. Bila matahari mula naik, hendaklah kamu salat 2 rakaat. Namanya salat sunat isyraq. Salat duha pula bermula apabila matahari naik sepenggalahan. Iaitu lebih kurang 30 minit atau 20 minit setelah syuruk. Mungkin jam 7, 15 minit. Mungkin jam 7.30. Isyraq lebih awal daripada duha. Tapi Ustaz cenderung dengan pendapat salah seorang pakar hadis daripada India, beliau berpendapat salat sunat isyraq itu, ia adalah salat sunat duha yang dia lakukan pada awal waktu. Sedangkan salat sunat duha yang paling afdal bila matahari sudah meninggi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi, salat awabin adalah salat duha yang dilakukan ketika onta melahirkan anaknya, lalu kaki anak onta menggelitik kepanasan padang pasir. Nabi tidak sebut jam berapa. Tapi kita yang biasa hidup di negara padang pasir, kita tahu pasir memang sangat panas. Bila jam 10, 10.30, jam 11. Itu namanya salat sunat awabin. Salat sunat awabin bukan nama salat in between maghrib to isya. Ustaz tak jumpa dalilnya. Tapi dalilnya hadis Nabi sahih riwayat Imam Muslim, salat sunat awabin adalah salat sunat duha yang dilakukan ketika matahari sedang tinggi. Itu sebabnya Ustaz kadang-kadang lakukan salat duha
setelah selesai ceramah, setelah kuliah online. Yang 11.30 ke 11.45 masih boleh lagi. Yang tak boleh itu bila sudah sangat mendekat dengan zuhur. Demikian. Andai kata kita ingin buat isyarak juga boleh pada awalnya. Tapi jangan setelah buat isyarak tak perlu buat duha. Duha sangat besar ganjarannya. Sehingga kata Nabi, apabila kamu lakukan salat duha 4 rakaat, 2, kamu akan mendapat perlindungan daripada Allah hingga ke duha esok harinya. Wallahu a'lam. Ustaz. Saya baca Ustaz punya tulisan pagi tadi tentang cara tepat menjauhi depression atau kemurungan. Disebut dalam nota tersebut, salah satu caranya untuk mengurangi kemurungan, jangan berburuk sangka terhadap Allah. Saya tidak begitu faham maksud Ustaz. Adakah apa yang kita sangka atau terfikir oleh kita akan menjadi kenyataan seperti yang kita sangkakan? Itu pertanyaannya. Apakah betul apa yang kita fikir, apa yang kita kata itu suatu doa seperti yang ramai antara kita terbiasa dengar ayat-ayat atau kata-kata ini? Jangan cakap macam itu. Apa yang awak cakap itu sebenarnya doa. Bila kita berbaik sangka ke atau sebaliknya berburuk sangka. Yes. Lebih kurang macam itu maknanya. Sabda Nabi. Dalam hadis qudsi. Firman Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku akan memperlakukan hamba-hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadap aku. Dalam syarah hadis itu, penjelasan hadis itu, maksudnya, bila kita berbaik sangka dengan Allah, akan baik jadinya. Bila kita sebaliknya berburuk sangka terhadap Allah, akan buruk padanya. Itu maksudnya, betul? Itu sebabnya Ustaz akhiri nasihat itu dengan you are what you think. Kau akan mendapat apa yang kamu fikir. Kita orang yang beriman mesti yakin Allah itu Maha Bijak, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita yang sudah taat pada Allah, ditimpakannya sakit, berbaik sangka pada Allah. Diambilnya anak kesayangan kita, berbaik sangka kepada Allah. Kita tak tahu future anak kita. Tapi Allah lebih tahu. Asalkan kita bimbing dengan baik. Jangan fikir yang bukan-bukan. Lalu kita persalahkan Allah. Oleh sebab itu cara yang paling baik, reda saja. Apa saja yang menimpa kita. Ingat selalu nasihat Nabi. Sungguh hebat orang yang beriman. Apabila mereka mendapat nikmat, mereka bersyukur dan bersyukur itu baik bagi mereka. Bila mereka ditimpa ujian, musibah, mereka sabar dan sabar juga baik bagi mereka. Dan itu tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Itu sebabnya dalam panduan tadi Ustaz letakkan iman mesti dimantapkan dan tawakal serah diri pada Allah berdasarkan ayat 99 dari surat An-Nahl. Jangan ikut rayuan syaitan dan jangan berbuat syirik. Sebab Allah kata, syaitan hanya dapat menguasai orang-orang yang mengikut bisikannya dan berbuat syirik. Syaitan tak ada power terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
Sebabnya Ustaz minta rujuk ayat 99 dan 100 dari surat An-Nahl. Nah, yang terakhir. Pak Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Terdapat setengah orang Islam menuduh Wahabi itu sesat. Terdapat setengah orang Islam menuduh pahaman Wahabi itu sesat. Bahkan ada yang memberi fatwa sesat. Bagaimana dengan mereka, Pak Ustaz, jika pergi umrah atau haji, berimam dengan imam di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi, semuanya Wahabi? Mohon pendapat Pak Uday. Hadirin dan hadirat. Istilah Wahabi ini diambil dari kata atau nama pengasasnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang sangat anti dengan syirik dan sangat anti dengan khurafat dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam Islam yang disebut dengan bid'ah. Ustaz yang belajar 8 tahun di Arab Saudi, Ustaz terfikir juga di mana letaknya atau salahnya Wahabi. Sebab apa yang kita belajarnya semuanya Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Arab Saudi dalam bab fiqh mereka adalah Imam Ahmad ibn Hambali. Di mana salahnya? Tertera di dalam mereka punya perlembagaan. Sebagaimana tertera dalam perlembagaan Malaysia, mazhab Syafi'i. Itu fiqh. Tadi kita sudah sebut, kita tak boleh salah menyalahkan di antara 4 mazhab ini dalam bab fiqh. Dalam bab akidah pula, Arab Saudi cenderung kepada salafus salih. Akidah salafus salih. Salafus salih maknanya ikut orang yang hidup pada 3 kurun pertama. Sesuai dengan kehendak atau tafsiran Siratal Mustaqim. Mereka ikut Nabi, ikut Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Kelompok ini pernah disanjung oleh Nabi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup sekurun denganku dan kurun berikutnya dan kurun berikutnya. Orang yang akan mendapat reda Allah. Selain Muhajirin dan Ansar, juga mereka yang ikut Muhajirin dan Ansar. Siapa Muhajirin dan Ansar? Sahabat-sahabat Nabi. Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar, orang Madinah yang menjadi penyokong kuat Nabi Muhammad. Kita bukan Muhajirin, bukan Ansar, tapi kita juga layak mendapat reda Allah dengan syarat mengikuti Muhajirin dan Ansar. Bukankah Muhajirin dan Ansar itu sahabat? Bukankah sahabat itu adalah salafus salih? Orang yang ikut seperti inikah dikatakan sesat? Atau sebenarnya yang menuduh yang sesat? Fikir-fikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatu burhanakum." Datangkan olehmu dalil-dalil kamu. Kita orang yang berpendidikan, show me the proof. Baru kita boleh percaya. Orang yang menuduh Wahabi ini sesat, bila ditanya, apa itu Wahabi? Tak tahu. Apa itu Wahabi? Tak tahu. Hatta kawan-kawan yang lulusan dari Jordan, lulusan dari Syria, lulusan daripada Sudan, lulusan daripada Arab Saudi, lulusan daripada Mesir, yang kembali merujuk pada Quran dan Sunnah, semuanya dapat cop Wahabi. Bukan yang lulusan Madinah, Mekah, Riyadh saja. Dr. Maza
bukan dari Arab Saudi. Dr. Rora bukan dari Arab Saudi. Pokoknya bila bercanggah saja dan bawa dalil Quran dan Sunnah, Wahabi. Hadirin dan hadirat. Kalau Wahabi itu sesat, tolong buat masjid sendiri di Mekah dan di Madinah. Jangan ikut Imam Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi kalau mereka itu menurut kacamata Anda sesat. Ini yang kita maksudkan dengan topik hari ini. Jangan fanatik. Kalau tidak fanatik, fanatiklah kepada kalamullah dan kalamur Rasul. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini sedikit penjelasan dan pencerahan daripada Ustaz. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Curilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berilah kami taufik untuk senantiasa berpandukan pada Quran dan sunnah Nabi-Mu yang sahih. Sebab kelompok inilah menurut kenyataan Rasul-Mu, Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan yang tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apalagi Engkau telah katakan di dalam surat Yasin bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan Engkau, ya Allah, dan jalan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami mempunyai sifat ta'assub atau fanatik terhadap sesama manusia yang tidak maksum. Kalaupun Engkau ingin beri kami sifat ta'assub dan fanatik berpegang teguh, tidak akan berganjak, berilah kami taufik untuk tidak berganjak terhadap segala keterangan yang datang dari-Mu, ya Allah, dan segala yang datang daripada Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, berilah kami akhir yang baik, yaitu akhir dalam iman dan dalam ketaatan, dan hindarkan kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bulan Ramadan yang penuh berkat sudah semakin mendekat. Oleh sebab itu, berilah kami umur yang panjang sehingga dapat menemui bulan tersebut, dan juga berilah kami kesehatan supaya kami dapat beramal siang dan malam sesuai dengan panduan dari Rasul-Mu. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami yang pergi umrah. Berilah mereka kesehatan sehingga dapat melakukan amal-amal ketika berada di tanah suci sebaik mungkin, dan akhirnya mereka mendapat umrah maqbulah, yaitu umrah yang Kau terima. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit pengumuman, jangan lupa nanti petang jam 5.30 hari Jumaat kita ada kelas terakhir hakikat 2 kalimah syahadat. Dan untuk pengetahuan Ustaz umum sekali lagi, mula Ahad nanti bila mula puasa, kelas pagi duha semuanya kita bawa kepada jam 6 petang. Dan dalam bulan Ramadan juga tidak ada kuliah subuh, juga tidak ada kelas 5.30 petang hari Jumat seperti ini. Jadi hari Jumat 5.30 petang nanti adalah kelas yang terakhir.
Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.